gue udah baca-baca sebisa gue. Terus dia bilang, kalau kalian maksa tetap bawa anak ini, kalian tahu sendiri akibatnya, digituin. Fix kita nyasar, kita diputer-puterin. Kenapa? Waktu tadi gue pipis, gue buang putung rokok. Ini putung rokok gue. Tuh gue pipis di situ tuh masih basah tanahnya. Jadi dari tadi tuh gue cuma keliling di situ doang, nggak. Itu apaan kata temen gue? Gak tahu apaan. Nah, berapa kali gitu loncat jatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngopi Horor bersama gue host magang kali ini, Amel. Oke, berhubung Bang Umangnya lagi ada gak enak badan ya, kita doain semoga cepat sembuh Bang Umangnya dan juga teman-teman di rumah semua jaga kesehatannya biar nggak terkena penyakit. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngedatengin narasumber lagi yang ingin berbagi pengalaman entah itu pendakian umum atau dan lain sebagainya. Coba kita langsung aja yuk kenalan sama narasumbernya. Ya, Bang Boni. Halo, apa kabar? Amel. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kesini ada kendala nggak nih? Aman. Aman, Jalan berarti aman. lurus terus ya jalan? Lurus terus. Oke nih Bang, pada kali ini mau ngebawain pengalaman pada saat di mana tuh Bang? Kebetulan gue mau bagi cerita waktu gue mendaki ke Gunung Gede 2016 waktu itu. Oh, Gunung Gede deket nih, pasti teman-teman udah pada tahu ya Bang ya. Iya, Tapi harusnya udah tahu. beda lagi nih kan karena pengalaman Bang Boni sendiri kan. Iya, Kalau betul. boleh tahu ngalamin kejadian apa tuh Bang di situ? Jadi kurang lebih gue waktu naik ke sana itu sempat mengalami beberapa gangguan. Salah satunya ada temen gue yang kesurupan sosok putri di sana. Sosok putri. Sampai dia tuh diancam gak bakal bisa turun. Kalau tetap maksa turun, dia bakal lumpuh seumur hidup gitu. Oke. Mungkin tahan dulu ya Bang ya ceritanya Iya, nih. Teman-teman siap. di rumah juga udah pada penasaran. Kayak langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi ceritanya itu waktu 2016 Kak. Gue itu niat mendaki ke Gunung Gede buat lintas. Naik di Via Putri turun via Cibodas. Iya. Awalnya itu gue cuma mendaki berenam. Tapi mendekati hari H nambah lagi satu orang. Salah satu itu gue sebutin nama teman-teman gue ya. Di situ ada Akbar, ada Iksan, ada Iqbal, Ane, Mawar, sama Rahel. Termasuk gue, jadi bertujuh kita naik. Nah, kebetulan gue waktu itu mulai pendakian itu hari biasa, jadi nggak rame gitu. Nah, berangkatlah gue dari Jakarta itu Senin malam, gue mobil pribadi temen gue gitu. Berangkat kurang lebih sampai ke Cibodas itu jam 2:30 lah malam di sana. Nah, gue parkir mobil di sana, terus sempat stay lah di salah satu base camp di Cibodas gitu. Terus gue dari Cibodas itu nyarter angkot ke Gunung Putri gitu. Gue nggak lama sih sebenarnya, biar langsung istirahatnya di Gunung Putri aja gitu kan. Prepare, udah dapat angkot, berangkatlah gue sekitar jam 3 lah. Jam 3 gue berangkat ke Gunung Putri. Nyampe di sana, Gunung Putri ternyata ada something gitu, ada yang buat gue juga agak gambling gitu. Ternyata dapat kabar kalau Gunung Putri ini tutup. Ya gimana ya gitu, udah sampai gitu kan, mulailah nanya sama beberapa orang sekitar gitu. Ternyata
memang tutup, tapi cuma di online-nya tutup gitu. Kalau melalui beberapa orang lokal bisa gitu. Nah, akhirnya ya udah kita tetap bisa nanjak gitu. Cuma nggak sampai di situ aja. Ada juga menurut gue yang bikin PR banget tuh, sepatu temen gue ketinggalan di Cibodas, tempat gue stay tadi. Aduh gimana nih kan. Nah akhirnya nelpon lah orang basecamp yang di Cibodas, bilang minta bawain sepatu gitu ke situ, nanti dibayar gitu kan ongkosnya. Nyuruh tukang ojek, akhirnya dibawain nih. Nunggu tuh lama tuh, udah mau subuh dah, lama tuh. Nyampe, udah selesai beres, udah nih dibawain plastik yang dimaksud, karena temen gue naruh di plastik gitu. Waktu dibawa plastiknya itu, pas dibuka ternyata bukan sepatunya temen gue. Jadi entah emang ada oknum-oknum yang nakal kali nuker, atau emang ada plastik yang sama beda aja gitu, jadi dibawa beda orang gitu, ke bawah ketuker gitu ya kan. Gak ngerti lah gimana ceritanya, tapi untungnya ukurannya sama. Temen gue bilang ini bukan sepatu gue nih, tapi gue bilang ya udah, dibanding nggak pakai sepatu kan di Gede Taman Nasional, kita nggak bisa kalau pakai sendal gitu mendaki, karena standarnya emang harus pakai sepatu gitu kan. Ya udah akhirnya dipakailah mau nggak mau gitu. Tuh kurang lebih jam berapa, jam 5 subuh tuh naiklah gue ke shelter, ke resort tuh yang di base camp Gunung Gede, di Gunung Putri itu situ. Di situ udah kita ngurus simaksi segala macem, udah beres, mulailah tuh jam 5:30 lah kurang lebih pendakian naik di situ. Emang nggak banyak mendaki selama gue jalan itu, ya paling ketemu cuma beberapa aja pendaki gitu kan. Jika cerita aman-aman aja tuh, aman-aman sampai pos 1 gitu ya, sampai pos 1, pos 2 itu juga, tapi nggak serame kalau hari libur gitu. Hari libur rame. Pada saat itu juga kan di 2016 belum terlalu happening pendakian gitu ya. Kata gue juga belum terlalu rame lah, kayak beda banget sama terakhir kali gue ke Gunung Gede gitu. Itu udah rame banget Gunung Gede. Singkat cerita, gue itu sampai ke Surken itu kurang lebih abis asar lah, jam 3:30, 4 kalau nggak salah, udah sampai Surken. Nah, sampai di Surken, gue nggak langsung nyari spot tenda, istirahat dulu leha-leha lah gitu ya kan. Barulah gue jalan mau ke arah puncak tuh, buat ngecampnya biar deket ke puncak gitu, karena kan kita mau lintas gitu kan. Sampai akhirnya kita nemu spot, itu gue nyari spot tuh nggak di pinggir-pinggir Surken, tapi udah ke arah hutan gitu. Karena kita mau mojok aja gitu, biar nggak terlalu banyak orang gitu mondar-mandir. Udah, sekecilnya udah dapet spot di ujung-ujung lah gitu. Di belakangnya tuh udah hutan gitu. Nah, bikin tenda di situ udah mau maghrib tuh. Bikin tenda, beres, masukin barang-barang, prepare, selesai gitu kan. Selesai, istirahat lah kita. Habis maghrib, siapin makan malam, aman nih. Waktu kita lagi makan malam, terus persediaan air udah dikit nih. Itu kondisi udah bisa makan malam jam 9-an lah, jam 9, jam 9:30 tuh. Akhirnya gue ngajak lah temen gue, ambil air yuk, gitu. Temenin gue. Akhirnya temen-temen gue habis pada makan ya udah pada mager. Akhirnya ada salah satu temen gue, si Rahel, nemenin gue. Akhirnya gue jalan berdua ke mata air tuh, gue headlamp. Kondisi banyak tenda tapi agak jauh-jauh gitu loh. Soalnya gak rame banget kan. Udah gue ke mata air, dari mata air, gue nggak langsung cabut ke tenda, ngobrol dulu lah gue situ, nyantai gitu kan, ngobrol. Si Rahel bilang, lu lihat dah ke ujung sono. Jadi di ujung tuh ada tenda, ada dua tenda, ada padapan gitu. Di atasnya ini itu kayak ada cewek gitu, 1/2 meter di atas tendanya tuh ada cewek ngambang gitu. Lalu gue bilang, itu apaan ya? Nggak tahu itu apaan gitu kan. Ayo cabut gitu, udah nggak beres nih bilang gitu, cabut. Nah waktu gue mau ke arah tenda gue nengok lagi udah nggak ada. Gue awal juga kaget. Lah nggak cerita, balik ke tenda nih kan. Balik ke tenda, di tenda cowok kan berempat gitu kan, cewek bertiga nih. Tidurlah di situ. Agak gerimis tuh posisi, Posisi udah jam 10 lah, jam 10-an. Jam 12 apa setengah 1, tenda gue digedor-gedor sama temen gue si Ane. Wah bangun dong, bangun. Kata gue ada apa gitu kan. No, itu si Mawar kenapa, kata gue gitu kan. Si Mawar kenapa. Akhirnya gue cek lah, gue bangun tuh, gue sama temen gue si Iqbal, bangun. Cek ke tenda cewek. Itu gue lihat si Mawar ini posisinya udah duduk, ngotot aja. Kata gue, itu si Mawar kenapa? Nggak tahu dia kenapa. Ya kata gue fix kesurupan ini. Diem melotot.
ditegur apa nggak bisa. Karena kan itu udah malam ya. Posisinya gini, gue mikirnya mau minta tolong sama siapa gitu. Gak mungkin kan gue keliling gedor-gedor tenda orang kan, gak mungkin kak. Kan kata gue, ini gimana ya kan posisinya nih, harusnya udah kita bacain sebisa kita, bacain doa gitu kan sebisa kita. Udah gitu, udah tuh gak lama diam. Nah udah, habis itu gue balik ke tenda. Tapi anak-anak cewek bilang, si Rahel sama si Ana, Bon lu jangan balik ke tenda dulu, sisain cowok satu di sini buat jagain kalau ada apa-apa gitu kan. Wah kata gue, repot juga nih. Ya udahlah kata gue, mengingat takut ada apa-apa lagi gitu kan. Akhirnya gue di situ tenda cewek itu gue buka, gue duduk di antara tenda sama terasnya gitu tuh, gue ngopi di situ. Temen-temen gue cowok balik lagi tidur gitu. Lama-lama gue ngerasa ngantuk nih, ya kan. Kata gue nggak mungkin gue tidur di tenda cewek gitu. Akhirnya gue ke tenda cowok lagi, gue tinggal aja sih gitu kan. Si cewek-cewek juga udah pada tidur gitu kan. Akhirnya gue tutup tenda, gue tinggal. Terus kedengeran suara teriak-teriak dari tenda cewek itu 15 menit lah sekitar gue tinggal. Baru banget gue mau merem, wah gitu pada teriak-teriakan. Gue bilang kenapa? Ini nggak tahu kenapa gitu. Waktu gue cek pas di situ ternyata itu si Mawar lagi apa ya? Kayak nari sinden gitu loh. Tapi nggak ngomong apa-apa. Gimana nggak ngeri juga ya lihatnya kan? Kaget juga gue bilang, wah kok kayak gitu kan. Pada akhirnya ya udahlah. Ya berbekal sepengetahuan gue aja gitu kan. Gue coba masuk. Gue pegang tangannya. Gue bilang, ini siapa? Gue bilang gitu. Kenapa masuk ke teman saya gitu? Emang teman saya bikin salah atau teman saya ada salah-salah kata? Ya maafin aja. Baru tumben ke gunung soalnya, saya bilang gitu kan. Terus dia tuh kayak cuma senyum-senyum doang. Wah senyumnya nyeremin lah, gue bilang. Nyeremin banget, matanya tuh melotot tapi tajam banget. Dia tuh gue nanya apa, nggak dijawab sama dia. Gue nanya apa nggak dijawab. Pada akhirnya gue kesel. Akhirnya tadi kan gue pegang tangannya sih, gue pegang nih antara urat nadinya. Gue bacain yang gue bisa lah. Tiba-tiba tangan gue dicekel kak, dicengkram gini. Kenceng banget cengkramannya, bukan kayak cengkraman perempuan. Terus dia ngomong gini ke gue, kamu mau apa? Terus gue ya udah nggak gimana. Teman-teman gue si cewek ini pada manggil cowok. Akhirnya cowok-cowok pada datang semua, pada ngeliatin, tapi nggak ada yang berani masuk ke dalam tenda. Jadi dalam tenda itu cuma gue sama si Mawar. Tapi dalam kondisi Mawar ya lagi kerasukan. Mereka tuh yang lain lihat dari depan pintu tenda gitu, sambil baca-baca lah, apa segala macem, takutan. Pada akhirnya ya gue kesel juga ya, kata gue, kok temen gue kayak gini gitu kan, apalagi ya gue yang izin ke orang tuanya ya gue gitu kan. Kata gue ya ini tanggung jawab gue juga lah. Pada akhirnya ya udah, ya gue baca sebisa gue. Ya ada amalan yang gue pelajarin gitu kan, dimana ya gue tahu bisa buat kayak gitu, buat nangkal roh-roh kayak gitu kan. Gue bacain, tiba-tiba tangan gue yang tadi dipegang sama dia. Jadi tuh selama gue bacain, gue megang tangan dia megang tangan gue, sama-sama nyengkram gitu. Tapi cengkraman dia itu gue bilang, wah gila ini naga, bukan naga manusia itu, kenceng banget, sampai sakit tangan gue cengkram gini. Nah itu dari tangan gue nih, dari pergelangan sini sampai bahu gue itu panas waktu gue baca amalan yang itu gue. Terus dia cuma ngomong gini, saya bukan lawan kamu gituin. Wah di situ gue udah nyerah tuh. Gue bilang, wah ini bukan sembarangan ini yang masuk, bukan ecek-ecek gitu kan. Terus ya gue cuma bilang, kalau misalkan saya bukan lawan kamu ya udah, saya minta maaf gitu, Yang penting jangan ganggu gitu. Saya nggak ganggu, saya udah telanjur suka sama temen kamu gitu. Ternyata dia tertarik sama temen gue. Terus gue tanya, ya udah kalau suka nggak perlu ganggu kan, gue bilang gitu kan, nggak perlu ganggu ya kan, kalau suka ya udah suka aja. Dia maksa temen gue itu nggak boleh pulang katanya. Kalian pulang aja, ini jangan dibawa pulang gitu. Jangan kayak gitu, dia masih punya orang tua. Gue bilang gitulah. Gue diskusi sama si Roh yang masukin si Mawar. Terus dia bilang, ngomong itu pelan. Dia bilang, saya mau jadiin dayang-dayang gitu. Temen gue tuh mau dijadiin dayang-dayang di situ. Kata gue bilang, waduh repot nih kayak gini. Pada akhirnya udah, gue nggak berani lagi. Gue nggak berani nyentuh, gue nggak berani ngajak ngobrol lagi. Karena firasat gue juga udah gak enak. Kalau gue terusin, gue takut gue juga kenapa-napa, dia juga kenapa-napa gitu kan. Kan gue cuma berbekal pengetahuan seadanya gitu kan. Ya udahlah. Pada akhirnya gue cuma temenin teman-teman gue yang lain pada balik ke tenda. Ada temen gue si Rahel doang duduk situ di depan ngeliatin gue sama Mawar. Jadi gue diemin dia kesurupan kayak gitu nggak keluar, gue diemin. Jadi selama gue diemin itu ya udah, dia cuma celingak-celinguk, ngotot-ngotot.
gitu sambil sesekali tangannya ngelambai-ngelambai gitu. Kayak orang megang selendang gitu. Itu pas jam berapa ya? 4:30 lah azan subuh. Azan subuh keluar sendiri. Sadarlah si Mawar nih. Ya otomatis kalau orang habis kemasukan atau kesurupan kan langsung lemes. Kayak udah langsung lemes banget ya. Kayak kecapean banget. Bilang udah tidur aja. Bilang gitu. Next lu kalau apa-apa ya coba ini dulu apa namanya. Jangan mikir kosong gitu. Jangan mikir kosong. Atau lu ya baca-baca apalah. Namanya kita di alam bebas gitu kan. Kita bertamu tempat orang pasti ada aja gitu kan gangguannya. Tadinya itu pagi itu gue mau langsung ke puncak. Tapi mengingat semalam ada kejadian kayak gitu kan gue gak bisa maksain. Jadi gue belum pada istirahat kan. Akhirnya udah pagi kita baru istirahat. Yang harusnya pagi kita jalan ke puncak itu kita baru istirahat. Bangun siang nih. Terus makan siang segala macem. Jam 12, jam 1 baru naik ke atas ke puncak. Jangan sampai puncak jam 1:30 apa jam 2 lah itu di puncak tuh. Kita nggak lama kok di puncak, cuma foto-foto bentar. Karena mengingat kita harus turun buru-buru. Kalau nggak ya kita takut kena trek malam kan, menghindari gitu. Ya udahlah. Pada akhirnya jam 2 turun dari puncak nih kita. Nah, udah pas turun di puncak juga ketemu banyak pendaki kan, aman. Turun juga bareng beberapa pendaki, cuma agak gerimis posisinya. Jam 3 atau jam 4 nyampe di camp itu, tempat camp kan Kandak Badak di daerah Cibodas tuh, trek Cibodas. Itu rame orang. Nah, kita juga sempat istirahat buat ngopi, ngobrol-ngobrol yang lain segala macam. Ya karena kita tahu itu udah sore baru sampai situ gitu kan. Sedangkan perjalanan masih jauh gitu kan. Ya kita mikir, ya udahlah pasti kita kena trek malam gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Istirahat di situ lama tuh, istirahat kurang lebih sejam. Baru jam 5 mau setengah 6 kita jalan arah turun gitu. Maghrib itu posisi kelompok gua ada di air panas. Jadi pas banget gua lagi di tengah-tengah air panas ini azan maghrib. Tapi karena nggak mungkin gue berhenti di tengah air panas kan, ya udah gue bablasin dulu. Bablas dulu nggak apa-apa. Di depan air panas tuh kan ada kayak batu-batu gitu tuh di ujungnya. Selesai, gue istirahat situ. Nah udahlah, mulai gelap kan. Bilang sama temen-temen gue, siapin headlamp. Kita mau trek malam nih, kan. Terus pada nanya sama gue, ini kira-kira estimasi ke bawah berapa lama? Sepengetahuan gue kalau dari air panas paling ke bawah tuh kalau emang kita bablas terus paling sekitar 3 atau 4 jam lah gitu lah. Paling normalnya gitu kan. Ya udahlah. Posisi itu kata gua ya paling kita jam 9 jam 10 udah nyampe gitu, udah nyampe di bawah gitu kan. Udah gas lah yuk gitu gas. Jalan, turun. Nyampe di shelter tuh. Ada shelter, gue lupa shelter namanya apa tuh, ada shelter. Berhenti jam 7-an tuh. Temen gua sakit perut di situ. Temen gua bilang sama gua mules, mau BAB gitu. Karena gue lihat ini posisinya di trek terus kanan kiri-kirinya hutan, ya mau nggak mau ke belakang shelter sana, memang gitu ke belakang shelter biar bisa sana. Coba dia nggak berani, temen gue nggak berani, dia bilang sama gue, Bun temenin lah Bun, gitu. Ya masa lu biar gue nemenin lu yang bener aja gitu kan, masa gue liatin lu gitu kan, kata dia. Ya enggak, lu jagalah beberapa meter gitu. Ya udah lu bawa headlamp, tapi headlampnya matiin aja, jadi yang nyala cuma headlamp gue, matiin. Udah, jadi gue ke belakang shelter, temen-temen gue yang lain di depan shelter nih. Di situ temen gue duduk di ujung sono sekitar 5 meter lah dari gue. Gue duduk pas banget di tembok belakang shelternya kan tembok. Gue di belakangnya itu, duduk kak di situ. Gue duduk nungguin dia ya kan. Nah, waktu duduk ini, gue kaget. Dia juga ngerasa, gue kaget. Jadi tuh itu kan pohon tinggi-tinggi kak. Di ujung tuh kayak ada kingkong gitu. Kalau gorila kecilan kingkong gitu, kayak gede gitu. Dia loncat dari pohon ke pohon, hitam memang kelihatan. Gue senterin pun kelihatan, cuma nggak kelihatan sosoknya, cuma kayak bayangan gede gitu. Bersuara gitu, brak gitu. Temen gue langsung buru-buru. Itu apaan kata temen gue? Gak tahu apaan. Nah, berapa kali gitu loncat jatuh, brak gitu. Bunyi tanah tuh bunyi, brak. Gue senterin lah, temen gue juga nyalain headlamp ke tempat dia jatuh gitu. Gak ada apa-apa faktanya. Bahkan kayak daun-daun tuh gak kayak habis ketindihan, enggak. Masih utuh. Kata gue, lah kok bisa gitu ya. Udah gak biasa, cabut, ulang gitu kan. Udah gue balik ke depan shelter.
Udah beres, bilang mau lanjut gak? Ya lanjut gitu kan. Nah lanjut. Disinilah baru sekitar 10 menit tiba-tiba Mawar masukkan lagi. Ya itu udah mulai agresif. Sosoknya sama yang waktu di Surken. Sosoknya sama. Gua nggak tahu, intinya kayak Putri lah, kayak gitu dia. Kayak Putri. Dia bilang, jangan dibawa gitu. Anak ini jangan dibawa. Kalian pulang aja. Ya itu bilang nggak bisa. Itu temen-temen gue yang cewek udah pada takut. Bayangin di trek nggak ada orang lagi. Nggak ada orang di situ. Wah dia kayak maksa, intinya jangan dibawa ini anak. Terus gimana ya kan gitu, gimana nih? Wah gue udah baca sebisa gue. Terus dia bilang, kalau kalian maksa tetap bawa anak ini, kalian tahu sendiri akibatnya gitu. Wah gimana ya, di situ kita gambling lah. Takut bagaimana ya, satu kita mikirin teman kita, nggak mungkin ditinggal juga kan. Iya nggak ada orang juga, gimana kan. Udah nggak lama keluar. Abis itu si Mawar ini nangis. Katanya kakinya sakit, nggak bisa berdiri. Karena kan sebelumnya udah diancem sama dia. Ya mungkin itu ancamannya. Nah gue suruh lah teman-teman gue, weh gendong gitu kan. Nggak ada yang mau, ya udah akhirnya gue lagi yang kena. Gue gendong lah, gue bilang, udah lu bawain nih barang gue bilang gitu. Barang Mawar bawain dah. Gue gendong lah nih Mawar. Gue gendong, setengah perjalanan tiba-tiba dia kan gendong tangannya di sini gue ya. Sini gue. Tiba-tiba gue dicekek begini. Mawar kenapa? Ternyata kemasukan lagi. Bolak-balik kemasukan itu anak. Bolak-balik. Saya udah bilang, saya udah bilang, wah bilang bener-bener nih. Akhirnya gue minggir, gue dudukin lah di batu-batu gitu kan, gue dudukin batu-batu, lepas. Terus kayak dia tuh udah melotot gitu kan. Kalau kalian tetap maksa, teman kalian bawa turun, teman kalian akan lumpuh seumur hidup. Tapi ya mau nggak percaya, tapi emang bener Mawar nggak bisa berdiri, habis kemasukan. Buru-buru jalan berdiri nggak bisa. Kata gue, ya gimana dong nih kita? Terus teman gue bilang, woi, gotong aja yuk berdua, jangan sendiri. Kalau sendiri gue dicekek, gimana lu jalannya, gitu kan. Ayo kita gotong aja berdua, gitu kan. Akhirnya teman gue bilang, nggak berani gue, gitu. Nggak berani. Terus gimana? Tuh cewek-cewek juga udah pada ketakutan, pada berisik. Wah, gue lihat jam, wah udah mau jam 10 tuh posisi, udah mau jam 9, jam 10 dah tuh di situ. Gue ya udahlah, ayo nggak apa-apa, jalan, bilang gitu. Jalan posisi, gue bawa lagi nih, kejadian lagi, supan lagi. Kali ini gue nggak dicekek, tapi kan Mawar nih gue gendong di belakang. Itu punggung gue panas banget. Panasnya tuh kayak orang pakai ini loh, kayak orang pakai hot cream gitu. Iya, belum panas banget, bener-bener panas gitu. Kayak ditempelin sama kulit hidup, panas banget. Turun, gue turunin lagi, kesurupan. Sampai terakhir kali dia nggak cuma ngancem si Mawar ini. Terakhir kali diancemnya tuh kalau misalkan kita tetap bawa si Mawar turun, kita semua nggak ada yang selamat. Kata gue, waduh, ya gimana gitu kan. Pada akhirnya di situ gue udah nggak berani gendong, gue nggak berani jalan, karena gue udah takut ya gue takut salah ambil keputusan gitu kak. Akhirnya gue udah diam nih, gimana? Gue bilang gitu, nih gimana, kita harus gimana? Terus kita diemin, kita baca aja. Dia kayak gitu aja, masih kesurupan, masih dalam kondisi ngeliat, sesekali ngomong gitu, ngancem, sesekali ngasih ancaman gitu. Terus pada akhirnya itu si Mawar ini tiba-tiba pingsan. Bilang udah keluar nih. Gak lama, selang gak ada 1-2 detik, jadi lagi. Tapi kali ini beda. Gue tahu yang masuk sosoknya beda. Karena dia langsung berdiri, langsung kayak loncat. Kayak apa ya? Bisa dibilang kayak kerak gerakannya. Gitu kayak kerak. Terus si Mawar itu berdiri di batu, duduk, diam kayak gini. Terus dia kayak bertapak gitu loh, bertapak. Terus gue lihat, wah ini beda nih. Oh beda, teman-teman gue udah bilang, wah kayaknya beda orang gitu. Udah, gue coba sapa lah. Gue bilang, assalamualaikum, dengan siapa ini gitu kan. Terus dia ngomong bahasa Sunda. Suaranya tuh berat, kayak kakek-kakek. Kenapa Jang gitu, nah Jang gitu. Saya bilang, oh iya bah, ini bah, teman saya bah, tolongin teman saya bah, gitu kan. Ya karena gue udah nggak tahu lagi gue harus gimana ya kan, minta tolong sama yang kayak gitu ya udahlah, udah saking hopelessnya gitu, udah saking hopeless. Pada akhirnya ya udah, mungkin kata gue yang ini baik, siapa tahu kan yang ini baik bener, tapi ternyata beneran baik. Tenang aja Jang, udah Jang, katanya dia gitu, tenang aja, bawa temennya turun gitu. Intinya dia bilang, saya kasih, apa bahasanya, intinya dikasih sesuatu biar gue serombongan tuh selamat gitu.
Gue nggak tahu sesuatunya itu apa. Dia bilang jalan Jang. Jadi dia mau ngawal gue gitu, mau nemenin gue gitu. Nah pada akhirnya di situ keluarlah dia. Set keluar, si Mawar tuh udah lemes gini. Tiba-tiba si Mawar bilang di kantong dia pakai kemeja gitu ya, kantong kemeja ada yang gerak, diambil sama dia. Jadi dikasih kayak bentuknya tuh rada kayak bulan sabit, diikat kain merah, terus ada penitinya warna emas. Gua awalnya itu gua nggak tahu itu apa, tapi bentuknya bulan sabit dan gue pegang keras banget. Nah di situ udah si Mawar ngasih ke gua, akhirnya gue pegang, gue kantongin. Kata gue, ya siapa tahu kita selamat gitu kan ini. Dan gue juga nggak tahu, lu kok bisa ada di kantong lu gitu. Dia juga nggak ngerasa bawa itu gitu. Udahlah, tapi si Mawar posisinya di situ masih gue gendong, masih nggak bisa jalan, tetap nggak bisa jalan. Akhirnya gue gendong. Nah ada momen lah, dimana waktu gue udah jalan jauh, si Mawar bilang sepatunya jatuh. Lu gimana sih Mawar? Masa ya sepatu jatuh lu nggak ngerasa? Jadi gue nggak tahu, gue udah lemas banget, sepatu gue jatuh. Ya bener. Tinggal cuma pakai kaos kaki doang dia. Terus teman-teman gue tuh kayak udah mikir, udah ikhlasin aja gitu, cuma sepatu gitu, nggak mungkin kita balik lagi gitu. Bahkan kita maunya buru-buru sampai bawah gitu, nggak mungkin balik lagi gitu kan. Terus si Mawar nih kayak rela nggak rela lah. Padahal gue bilang, Bal temenin gue sama temen gue si Iqbal. Bal temenin gue Bal. Mawar kita tunggu sini kan, tunggu sini. Kan di situ masih ada Iksan sama Akbar. Bar, lu kan berdua di sini nih jagain cewek-cewek bertiga. Akhirnya gue jalan berdua. Jauh Kak ternyata. Gue cari sepanjang jalan tuh nggak ada sekitar 10 menit lagi gue jalan ya. Belum ketemu. Pada akhirnya gue ketemu lah. Dan posisi itu jalurnya itu kayak apa ya? Kayak bekas hujan jadi aliran air gitu loh. Kecil gitu aliran air. Nah tuh ada tuh sepatunya sebelah doang tuh. Sebelah, yang jatuh sebelah. Gue ambil lah sepatu. Waktu gue ambil, gue bilang, pegang Bal. Iya. Gue jalan, gue pengen belakang nih. Itu belakang gue kayak ada rombongan. Maksudnya kayak rombongan pendaki gitu loh. Bilang, Bal ada orang Bal. Bareng aja Bal, bareng Bal. Biar kita gak berdua banget gitu kan. Iya, apa-apa bareng aja. Gue tungguin. Bal, suaranya berhenti Bal. Mulai lah gue teriak-teriak, mau kodoin gitu kan. Biasanya kita kalau di gunung kode-kodean gitu kan. Gue bilang, puk gitu. Kagak ada suara Kak. Gak ada sautan. Lah Bal, yang tadi apa nih Bal ya? Di belakang kita. Wah gak tahu lagi Bon. Udah cabut gitu kan. Nah, waktu gue jalan, gue udah gak enak banget firasat gue. Gue gak mau nengok ke kiri, gue gak tahu kenapa. Gue gak mau nengok ke kiri. Gue bilang lah sama si Iqbal, Bal, jangan nengok ke kiri ya Bal. Jangan nengok ke kiri ya Bal. Firasat gue gak enak nih Bal. Maksudnya di kiri itu kan kita pohon-pohon, gue gak enak buat Kak. Tapi karena emang rasa penasaran tuh gede banget gitu ya. Di kiri sebenarnya ada apa sih? Pas gue nengok, wah bener aja Kak. Gue lihat ada orang tuh tinggi banget. Tinggi, hitam gitu. Tapi bener, nyata. Ada matanya ngeliat ke gue. Bal cabut Bal ya, kita cabut Bal. Nggak beres nih, nggak beres. Cabut lah gue berdua, lari sedikit lari, cepet gitu ke jalan. Sampai lah ketemu anak-anak. Wah ayo cabut. Yang penting kita turun dulu. Jalan. Dan gue bingung. Padahal waktu gue di kandang badak, ya banyak lah pendaki, bahkan yang mau turun banyak. Tapi selama gue jalan nggak ketemu pendaki lagi. Gue berharap lah ketemu orang. Kata gue, entar kali tuh di simpang itu tuh mau ke ini Rawadenok, gue bilang gitu kan, masih ada tuh. Jalan. Gak nemu juga. Pada akhirnya sampailah gue di pertigaan yang kalau kiri tuh ke air terjun tuh, ya ke situ tuh. Ciberem. Kalau kiri ke Ciberem, kalau kanan tuh turun ke arah Cibodas gitu. Nah, dari situ gue bilang lah, kita istirahat dulu sebentar, abis itu bablas. Gue istirahat tuh kurang lebih jam berapa ya? Jam udah mau jam 12 lah, jam 11 mau jam 12 tuh. Itu menurut gue udah lama banget Kak. Set kok ini lama banget ya kata gue. Akhirnya gue paksa lagi, ayo turun aja buruan gitu. Turun. Kondisi Mawar masih kayak gitu kan. Nah, kondisi kita gendong si Mawar jalan. Lewatin lah tuh jembatan kayu. Temen gue yang cewek bilang, tadi gue ngeliat ada center dia gitu di belakang kita, orang kali tungguin dulu. Gue sih mikirnya, kalau gue mikirnya gini ya, berkali-kali kita ngiranya orang padahal bukan gitu. Jadi kata gue udah gak percaya lagi nih kalau ini ada orang gitu kan.
temen gue masih maksa. Gue nggak mau lah, gue nungguin orang aja gitu. Aduh, gue coba tunggu, nihil, nggak ada siapa-siapa juga, hilang juga senternya. Udah ngedeket, hilang pas deket, nggak ada senternya. Tuh gue, ya ini gimana posisi kan? Udah akhirnya jalan. Tuh bener-bener itu udah sisa tenaga gue tuh kak. Itu kalau gue ukur ya, setelah jembatan kayu itu turun ke bawah, itu kalau turun doang ya. Paling kalau kita lari setengah jam, kalau kita lambat-lambat sejam lah. Gue bilang, ayo semangat, deket nih, udah deket, gue udah tahu dari sini, maksudnya udah deket banget lah gitu. Kita ke base camp ke bawah udah deket, yuk jalan yuk. Jalan. Gue jalan setengah jam aja masih apa ya? Kayak masih belum ada tanda-tanda gitu kan. Gue bilang, kok kagak nyampe ini kita ya gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah persimpangan yang kalau ke kanan tuh turun ke bawah tuh ke arah Telaga Warna. Kata gue, ya dari sini makin deket nih kita nih, makin deket, gue bilang gitu kan. Jalan, istirahat lah gue. Gue bilang lah sama temen gue yang lain, wah gantian dong gendong, capek nih gue bilang gitu. Buset, gue gak kuat nih gue gendong Mawar gitu kan. Gue gak tahu gimana ceritanya, dari situ Mawar udah bisa berdiri, gue udah bisa jalan, kata dia gitu. Waduh, alhamdulillah dah, kata gue bilang gitu. Akhirnya gak gendong lagi gitu kan. Merasa juga gendong dari atas gitu kan, mana jalanannya gak rata gitu. Kalau pas udah sampai situ udah enak, udah tangga-tangga gitu kan. Udahlah, pada akhirnya break bentar, jalan. Jalan. Gue nggak ngeh apa-apa. Itu gue jalan, gue paling depan, samping gue tuh Iqbal. Cowok lagi di belakang, cewek di tengah semua. Gue jalan berdua sampai sampingan sama Mas Iqbal jalan. Tiba-tiba Iqbal nyuruh berhenti dulu dah. Gue ngerasa ada yang aneh dah. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi kayak perasaan gue doang, kata dia gitu, perasaan gue doang. Tahu dulu, kata dia gitu. Tahu gue mau pipis dulu gitu. Ya udah lu minggir dah. Posisi waktu pipis tuh si Iqbal lagi ngerokok. Kurang lebih 3 menitan lah gue istirahat. Jalan lagi. Jalan. Si Iqbal bilang gini, ini kita udah jalan sejam lebih nggak sih, nggak nyampe lu. Lu yang bener aja lu. Begituin. Ini kita salah jalan nggak? Setahu gue Bal, kalau udah lewatin Telaga Warna itu cuma setengah jam Bal ke bawah. Bener dah. Kan udah berkali-kali gue kesini, kata dia. Ya gue juga udah pernah, cuma kok kita nggak nyampe ya? Apa jalur baru? Masa ya jalur baru? Kan nggak mungkin gitu. Cibodas kan udah taman nasional, udah dibuat jalur tangganya, ya udah itu doang setahu gue. Ya udahlah kita paksa jalan gitu, paksa jalan udah. Nah baru di situ gue ngerasa ada yang nggak beres. Gue ngerasa ini ada pohon, itu gue lihat pohonnya itu, gue nggak tahu itu pohon apa ya, pohonnya itu gede, tapi yang gue lihat tuh dari serat-seratnya itu kayak pohon mahoni gitu loh, kayak pohon buah mahoni ya. Gue lihat ini pohon udah berkali-kali nih gue lihat. Pikir gue mungkin ya banyak kali ditanamin di situ, banyak gitu kak. Tapi gue bilang posisi yang sama nggak mungkin dong. Gue ngeliatnya posisi yang sama ada di sebelah kanan, deket belokan turun gini. Bal, ini pohon udah berapa kali gue lihat dah Bal. Iya ya, terus gimana? Tapi gue nggak cerita ke yang lain, gue cuma bisik-bisik berdua doang. Udahlah biarin. Istirahat, jalan udah capek nih. Break, istirahat lah gue. Udah mau sampai 2 jam gue jalan tuh. Kagak nyampe, bener. Di situ aja gue ngerasa jalanannya itu aja. Waktu gue istirahat, gue duduk begini. Tiba-tiba Iqbal minggir ke arah tadi tanah gitu. Dia ngambil putung rokok. Dia bilang, fix kita nyasar. Kita diputer-puterin. Kenapa? Waktu tadi gue pipis, gue buang putung rokok. Ini putung rokok gue. Tuh gue pipis di situ tuh masih basah tanahnya. Jadi dari tadi tuh gue cuma keliling di situ doang gak? Ulang, astagfirullahaladzim, kata gue bilang. Ada aja gitu kan. Terus gimana nih? Wah gak tahu gue. Ya udah, pada akhirnya ya gue kasih tau lah teman-teman gue. Guys, ini kita dari tadi cuma keliling-keliling sini aja guys. Ada yang gak beres nih. Dari tadi kita udah lewatin pohon ini berapa kali. Masa sih sama kali pohonnya? Temen gue yang lain gak percaya. Iqbal gak jelasin. Tadi gue sempet pipis kan, lu pada tahu. Di situ gue buang putung rokok. Itu dekat gue pipis, kata dia gitu. Putung rokok. Dan ya bener. Gue ketemu sama putung rokok lagi tuh. Pohon yang bekas gue pipisin masih basah. Gitu. Akhirnya kita semua udah satu capek, kedua udah takut. Terus kayak udah macam-macam dah yang kita rasain. Pada akhirnya gue bilang, yaudah guys. Gue udah gak bisa gimana lagi. Satu-satunya cara kita cuma minta pertolongan sama yang Maha Kuasa aja. Bilang gitu, kita doa deh bareng-bareng di sini. Doa menurut agama masing-masing, gue bilang gitu ya kan, kepercayaan masing-masing. Ya minta keselamatan, bilang gitu kan. Ya udah, kita berdoa segala macem.
Udah beres berdoa. Gue bilang, yuk bismillah pelan-pelan. Jalan lagi. Gak ada 15 menit. Sampai ke base camp gue. Sampai ke base camp rame langsung tuh di situ. Nah bahkan gue baru nyampe base camp nih. Baru kan di base camp tuh rame tuh di bawah. Gue nyampe. Di belakang gue ada rombongan lagi turun. Kata gue, kok gue gak lihat ada rombongan deket. Harusnya kan lihat dong. Namanya deket gitu kan kita di gunung. Harusnya lihat. Bahkan gak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Berarti gue tadi kemana gitu. Gue tadi kemana gitu kan. Singkat cerita, gue ngurusin Maksi buat turun udah beres. Laporan kan. Gue turun lah ke base camp yang awal gue ketinggalan sepatu tuh temen gue. Situ. Itu kan kayak warung nasi gitu. Cuma di atasnya ada kayak tempat tidur buat para pendaki tuh. Gue istirahat di situ. Nah, sama yang jaga ininya, gue cerita. Gue bilang, Mang, saya ngerasa saya diganggu Mang banyak lebar. Kenapa? Diganggu Mang gitu kan. Saya turun 13 jam Mang. Itu gue nyampe ke situ jam 3 pagi. Jalan dari jam 2 siang. Padahal break cuma sebentar-sebentar. Break yang lama tuh ketahuan lah beberapa tempat doang, beberapa titik. Itu jam 3 pagi gue nyampe situ. Terus gue bilang, saya ngerasa udah gak logis. Ma iyalah jam, masa ya 13 jam gitu. Ya 12 jamnya juga normalnya juga katanya kalau misalkan jalannya lama gitu apa banyak istirahat. Emang kamu jalannya lama? Enggak Mang gitu kan. Iya. Terus cerita lah gue bahwa temen gue tadi si Mawar ini kesurupan bla bla bla. Ya mungkin si mamang tukang warungnya ini bisa orang ngerti spiritual gitu kan. Dilihatlah. Wah bahaya ini. Yang masukin dia ini bukan ini. Dia nyebut satu nama. Itu katanya ya masih keturunan kerajaan gitu lah. Keturunan kerajaan yang masuk ke temen gue ini. Gue cerita juga kalau temen gue udah sempet dibikin gak bisa jalan juga. Karena emang udah diancam dari sana. Terus ya gue ceritain juga. Setelah itu si Mawar ini sempet ada satu momen sebelum dia udah gak kemasukan lagi, kemasukan sama kakek-kakek. Dia bilang gitu Mang. Kemasukan sama kakek-kakek Mang. Terus kakek-kakeknya ngasih sesuatu Mang. Sesuatu apa? Gue keluarin lah Kak. Keluarin. Dipegang. Geleng-geleng si mamangnya. Jang. Ini tadi kamu yang megang? Iya. Kamu sama temen kamu si Mawar mandi ke kamar mandi gitu. Tapi airnya mamang siapin dulu ya gitu. Mandi itu gue Kak. Gantian tadi kan, gantian. Gue mandi pertama. Ternyata tuh gue kayak dimandi pakai kembang gitu Kak. Disuruh mandi pakai kembang. Akhirnya gue mandi lah. Gue mandi beres. Nah itu marah si Mawar tuh. Beres mandi. Selesai. Dijelasin lah. Benda yang tadi gue dapet gitu. Yang dari sosok yang terakhir tadi masukin si Mawar itu. Yang tiba-tiba ada di kantongnya Mawar. Itu ternyata benda pusaka. Isinya itu taring macan. Terus gue bilang, ini bahaya gak Mang? Sebenarnya sih gak bahaya. Yang ini emang buat ngelindungin orang-orang. Ya mungkin dia ngasih ini ke kalian juga buat percaya sama kalian gitu kan. Emang ya entah kamu entah si Mawar dipercayain gitu kan. Buat pegang ini, buat ngasih ini. Tapi kayaknya mah kalau kamu pegang ini kamu belum kuat gitu. Jadi gimana baiknya gitu. Ya gue pikir ya emang karena itu gue ngerasa bukan punya gue, bukan si Mawar juga ngerasa bukan punya dia. Ya udah Mang baiknya setelah mamang aja, saya nggak ngerti gitu kan mau diapain nih si taring macan ini kan. Katanya ya udahlah Jang, saya simpen aja ya digituin. Biar kamu juga pulang ke Jakarta nanti selamat gitu, nggak kenapa-napa di jalan. Oh ya udah ya, iya Mang, oke gitu kan. Udah gua kasih pagi jam 5 arah balik tuh gua Jakarta. Gua arah balik, teman-teman gua tidur semua. Nah yang nyetir kan si Akbar. Gua masih Akbar, gua di depan. Naik mobil nih gue di depan, si Akbar nemenin dia ngobrol gitu kan biar nggak ngantuk gitu kan. Saat posisi juga belum tidur tuh, gue kecapean kan. Jadi kita langsung istirahat di rumah aja gitu kan. Nah waktu di tol gini kan. Nah gue pengen ngambil itu Kak, apa namanya, minuman gitu. Gue beli minuman kaleng, gue pengen ngambil nih di tas gue, bukan tas Keril kan di belakang di bagasi. Ini ada di tas gue bawa tas kecil di depan nih, gue di kaki, gue ambil lah gitu. Kaget gue, karena taring macan ada di tas gue. Taring macan yang tadi udah gue kasih si mamang itu ada di tas gue. Gue sampai bilang, weh kok ini di sini? Kaget lah temen gue. Bukannya tadi lu bilang udah lu kasih itu? Iya gue udah kasih. Kok ini di sini? Wah gak ngerti lah. Akhirnya kan gue punya nomor si mamang ini kan, mamang base camp, gue telepon lah
Gue telepon awalnya nggak diangkat nih, sibuk kali kan. Gak lama dia nelpon balik. Gue bilang lah, Bang tadi kan saya udah ngasih tuh Bang ya, yang taring macan Mamang bilang tadi tuh. Masih di Mamang kan? Iya Jang gitu, Mamang taruh lemari gitu di bawah baju. Mang coba deh Mang periksa, ada nggak Mang? Gitu kan. Iya Jang bentar emang kenapa? Nggak apa-apa Mang periksa dulu aja gitu. Loh nggak ada Jang, kemana ya? Mang ada di tas saya, kaget lah dia. Kok bisa? Kamu ambil? Saya aja nggak tahu lemari Mamang di mana gitu kan. Saya nggak tahu Mamang naruh di mana. Ini ada di tas saya gimana gitu kan. Oh ya udah Jang. Nanti kalau udah sampai rumah, nanti saya ajarin katanya buat netralisirnya biar nggak bahaya gitu. Oh iya Mang gitu. Atau emang kamu punya kenalan atau keluarga yang ngerti gitu. Bisa juga. Tapi nggak apa-apa lah Mang, sama Mamang aja gitu. Ini aman nih Mang ya sampai Jakarta saya bawa. Iya. Temen gue yang lain tidur nggak ada yang tahu. Cuma si Akbar doang yang tahu. Udah beres, nyampe lah gue di rumah Jakarta. Udah, gue bilang Bar nih gue bawa ya. Gue bawa. Udah gue balik misah. Sampai rumah gue buka tas gue. Gak ada. Gak ada lagi. Gue bilang, kok gak ada? Gue bilang, gue telepon lah si Akbar. Bar, di tas gue kagak ada lagi Bar. Sama lu gak Bar? Gue bilang, gak ada. Mana? Akhirnya gue tanya lah teman-teman semua. Ya teman-teman taunya kan udah di sana gitu sama si Mamang yang jago skim tadi kan. Ya udah lenyap gitu aja. Udah nggak tahu apa-apaan. Jadi ya gitu kurang lebih. Wah, tadi ceritanya panjang banget ya Bang ya. Iya, sampai panjang. cerita tentang pendakian Gunung Gede ya Bang ya. Iya, Gunung Oke, Gede. mungkin nih kita sambil sharing aja ya Bang ya. Siap. Sambil Amel juga nanya-nanya Iya, terkait boleh, pendakian tadi. Hmm. Kan Abang bilang udah sering nih ya ke Gede. Ya beberapa kali, lebih dari 5 kali lah. Oke, Ya. nah berarti Pada ini saat itu. pendakian yang agak ribet ya bisa dibilang. Karena apa masih ada yang lebih ribet lagi pengalamannya? Enggak, Pendakian kalau Gede? di Gunung Gede menurut gue ini yang lebih parah nih. Ini paling parah karena gue juga sempet giter-giterin kan. Ya dimuter-puterin di situ ya, menurut gue ini paling parah karena kena trek malam. Bayangin 13 jam, biasa gue cuma 9 jam turun dari atas. 8-9 jam gitu paling cepet tuh. 13 jam. Turun ke bawah. Mungkin nih pertanyaan dasar lu sih, kenapa harus Gunung Gede gitu? Kan masih ada Gunung Salak. Karena gue mikir pada saat itu gue bawa beberapa teman gue yang emang baru pertama kali mendaki gitu ya kan. Secara medan Gunung Gede nggak terlalu berat lah menurut gue. Walaupun ya pada akhirnya ada insiden kayak gitu kan yang di luar logika kita gitu kan. Tapi menurut gue mikirnya pada saat itu ya kalau Gunung Salak kita tahu treknya gitu agak sulit. Jadi untuk pemula lebih baik Gunung Gede lah kalau di Jawa Barat gitu. Berarti udah berapa kali nih Bang ke Gede Bang? Kalau sama terakhir tuh gue 2017, 2018 7 kali sih. Wah. Iya udah 7 kali Gunung Kan Gede. itu lintas ya, lintas jalur ya Iya, katanya. lintas. Kenapa ngambil lintas tuh? Apa biar ke bagian semua treknya apa? Kan Putri lebih deket kan buat trek itu, Iya. apalagi buat cewek tuh. Gimana tuh Bang? Karena satu kalau kita kalau naik Putri turun Putri, menurut gue muter karena puncaknya kan langsung ke arah Cibodas gitu. Jadi kayak gue emang gue sengen lintas sih. Ya, jadi Biar kayak- sekalian ya? Iya. Oke, kan nih tadi kan Abang 7 orang ya? 7 orang. Ganjil tuh kan Ganjil. biasanya ya kan kalau pendaki-pendaki nih katanya kalau ganjil tuh ada larangan ya kan di gunung-gunung tertentu. Katanya sih, Iya, katanya. di Gede sendiri gimana tuh Bang? Kan posisinya waktu itu lagi sepi ya, lagi sepi. Apa udah Iya. ada daftar online Bang pas waktu itu? Banyak, cuma maksudnya gini, mungkin dia waktu itu tutup tutup di website, tutup online gitu. Cuma dia masih buka offline gitu, offline melalui orang-orang dalam gitu. Orang-orang gitu. Jadi nggak cuma gua, banyak tetap banyak mendaki. Bahkan dari Cibodas pun juga banyak yang naik gitu. Tapi berasanya kayak cuma serombongan doang tuh waktu di perjalanan. Itu pas turun dari kandang badak ke bawah. Itu nggak ketemu orang gitu. Oke. Selama di sana mah masih ketemu gitu yang tempat-tempat Oke, lain. kalau tadi kita kilas balik ngambil ke Surkan ya kan Bang. Surkan. Nah kan katanya Abang ngambil, biasanya kan orang di lapangan ya deket mata air gitu kan Abang Iya. menjorok sendiri nih. Iya, kesini. Nah kan ngelihat di tenda tuh, Iya, ya mungkin tenda orang gitu. logikanya mungkin kita mikir logika dulu kali ya Bang ya. Itu mungkin flysheet kali ya, atau jadi gimana tuh posisinya, ngambang atau Nggak ada jemuran nggak kali sih? Bang? Nggak ada nggak sih flysheet yang berdiri kayak gini nih? Enggak, kali Posisinya aja ngambang lagi setengah meter dari tenda gitu. Ada nggak sih flysheet terbang gitu? Nyangkut gitu kan, jemuran gitu kan, siapa tahu. Iya. Itu kayak gimana, cewek atau apa Gue maksudnya? cewek. Kalau gue nggak tahu sih yang dilihat sama temen gue si Rahel kayak gimana. Waktu gue lihat itu dia agak samar-samar gitu, cewek gitu. Iya.
tapi samar, nggak kelihatan samar. Tapi tahu bentuknya cewek gitu. Ya. Kita juga lihat berdua kok, nggak sendiri lihat kayak, wah nggak beres nih gitu. Iya kayak gitu, shock juga, sempet kaget gitu. Mungkin nih kalau misalnya kalau dari segi persiapan tuh bang, abang ngerasa kayak tim abang ada yang kelupaan atau gimana nih? Karena kan pas naik kan aman-aman aja tuh. Sampai disuruh kan ngerasa si Mawar kan jadi kayak sensitif gitu ya? Iya. Apa emang dia fisika lemah atau kayak kurang latihan, persiapan gitu atau gimana tuh? Kalau mikir secara logikanya ya bang ya. Kalau secara kesiapan, alat pendakian, secara apa ya, secara kelengkapan semuanya bahan makanan aman sih, aman semuanya. Gue tipe orang yang emang prepare banget orangnya, bahkan dari sebelum pendakian biasanya gue udah prepare gitu, logistik segala macem gitu. Udah gue preparein segala obat-obatan, ya itu mungkin baik lagi ya. Fisik orang kita nggak tahu ya kan, apa mungkin pada saat itu dia lagi nggak fit tapi nggak ngomong gitu kan, kayak gitu jadinya kalau gue. Apa mungkin lagi ada yang PMS kali tapi nggak bilang? Enggak. Oh nggak ada. Oke. Kan udah nih bang, lanjut lagi kan ke kandang badak. Kandang badak kan biasanya rame tuh. Rame di situ. Nah itu juga kan malam biasanya pada tektokan buat turun juga kan. Iya. Pasti kan mau nggak mau kita papasan dong. Nah dari situ biasanya kan papasannya ya kalau nggak di batu apa ya, gue lupa, mohon koreksi kan. Gue lupa, setelah kandang badak itu bisa rame tuh ya kan. Nah lu pas di jalur itu ngerasa sepi kan? Nggak ada orang. Sepi dan sempat nganterin teman lu yang kencing. Jatuh kan tuh, jatuh. BAB. Oh, BAB. Jatuh BAB. kan? Iya, Katanya ada sesuatu yang jatuh ya. Pernah sempat nanya nggak ke teman-teman lu pada dengar apa enggak? Yang di shelter? Pernah. Waktu di bawah itu, waktu di base camp ya kan gue cerita ke si mama-mama yang jaga base camp ini tentang apa aja yang gue alamin gitu kan. Itu termasuk yang gue ceritain, dan temen gue pun menyaksikan gitu, temen-temen gue yang lain. Tapi mereka yang di shelter ini nggak dengar. Jadi cuma gue sama temen gue itu aja yang BAB. Dia doang yang tahu sama gue. Oke, kalau yang pas part abang ngambilin sepatu Mawar nih ya kan, kan tempat katanya denger ada suara jalan langkah mendaki ya kan. Suara ngobrol juga. Ya intinya gue ngeliat taunya ada rombongan lah gitu. Mungkin ya bang ya, kan asumsi dulu nih kan mungkin lu di jalur yang sama tapi di dimensi yang berbeda atau gimana nih? Kan katanya pas nyampe base camp ada rombongan kan? Iya. Itu gimana tuh bang menurut tuh? Kalau soal itu gue gak bisa jelasin ya. Karena gue gak ngerasa gue masuk dimensi lain gitu. Agak riskan juga gitu. Gue gak ngerasa apa-apa ya. Gue berada di jalan yang benar, cuma kata gue cuma bedanya kok terlalu sepi banget gitu. Ya emang sih pada saat 2016 Gede belum terlalu rame ya. Mau rame-rame 2017 ke atas gitu. Cuma kata gue, masa iya sih nggak ada satu rombongan, dua rombongan, sedangkan di kandang badak gue ngeliat tuh rame gitu. Iya jadi gue juga nggak tahu kalau jelasin itu tuh. Oke, yang pas nyasar nih bang. Itu nyasarnya diputer-puter doang atau ya bolak-balik aja di situ? Gimana ya? Maksudnya kayak kan katanya patokannya apa deh, puntung rokok? Enggak, itu puntung rokok itu ketemu? Ya pada akhirnya temen gue yang nemuin. Kalau gue sadar itu gue pohon yang gue bilang kayak pohon mahoni itu loh. Itu pohon udah berapa kali gue lewatin gitu. Itu setelah Telaga Warna ya? Setelah Telaga Warna. Oke, harusnya ya itu cuma 15-30 menit iya, ya. paling lama 30 menit lah gue bilang mah. Iya kata gue, kok bisa situ. Nah itu pada akhirnya baru sadar ya ketika temen gue itu bilang. Oke. Ambil puntung rokok. Kan kalau dari tadi gue nyimak cerita lu ya bang ya. Kan lu ibaratnya lu yang terbebani banget nih ya kan, sampai gendong ya kan, sampai kayak ngebantuin orang kesurupan Nah sempet kapok gak sih bang buat naik bareng-bareng lagi atau naik ke Gede lagi deh? Enggak sih, setelah itu gue masih naik ke Gede. Cuma ya lebih gue preparein aja ke hal-hal yang seperti itu gitu kan, yang namanya kita di alam bebas sih kan. Ya bekalnya nggak cuma fisik, nggak cuma logistik kan, secara ya gitulah mental apa. Terus ya coba-coba juga itu belajar lagi buat ngeluarin orang kesurupan. Penting juga. Iya kan? Karena pasti ada aja gitu. Nggak di kelompok kita, kelompok orang lain seenggaknya bisa bantu lah gitu. Oke nih bang. Mungkin nih yang terakhir, kira-kira ada pesan nggak nih bang buat teman-teman pendaki semua nih, teman-teman ngopi horor khususnya dari abang sendiri? Oke, buat teman-teman semua sih, gue nggak bosan-bosan ngingetin kalau gunung, hutan itu bukan tempat main. Jadi kalau kita mau ke sana itu tetap jaga etika, karena setiap tempat itu ada aturan yang berbeda gitu kan. Ya kita cuma tamu gitu. Even kita tuh orang lokal, kita cuma tamu gitu.
Jadi kata gue tetap jaga etika, dan paling pertama itu kesiapan sih, kesiapan mental, fisik, logistik segala macam, jangan Izin remehin. mungkin ya, Iya, izin juga. orang tua juga penting, karena gue beberapa kali ngalamin mendaki sama orang yang izin atau bohong sama orang tuanya, itu insiden juga, dan itu nyata. Di gunung itu hal-hal kayak gitu memang ya di luar logika tapi kenyataan. Dibalas ya intinya ya di Iya. sana. Ya oke, mungkin nih gue penutupan dulu kali ya Bang ya. Siap, silakan, Oke. Kak. Kesimpulannya ya menurut gue dari ceritanya Bang Boni tadi, kita emang harus punya kesiapan dalam pendakian, terutama kan ya entah itu pendakian atau keluar ruangan atau main ya kan, kita kan harus izin terutama. Terus harus proper juga, kita punya segala hal yang harus dibawa tuh apa kesiapan kita. Dan jangan lupa lagi kalau mampir ke rumah orang atau ke suatu tempat, kita harus punya etika juga dan menghargai kebudayaan setempat. Ya teman-teman, oke sekian dulu cerita pengalaman dari narasumber kita pada segmen Ngopi Horor kali ini, dan nantikan video kita selanjutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.